wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anita Puri dari D3 Farmasi 1A dengan NIM KHGF 24003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliandini Agassi dengan NIM KHGF 24034. Nama saya Farhan Bastian Wianto dengan NIM KHGF 24029. Perkenalkan, nama saya Egy Alimudin dengan NIM KHGF 24025. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahaini dengan NIM KHGF 24022. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kelompok saya akan menyampaikan mengenai sejarah K3 di dunia dan di Indonesia. K3 adalah singkatan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja. K3 adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja. Yang keempat, untuk meningkatkan produksi dan efisiensi kerja. K3 mencakup beberapa aspek seperti pengawasan dan pengendalian risiko kecelakaan, kedua pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja, yang ketiga penggunaan peralatan keselamatan kerja dan pembuatan prosedur keselamatan kerja, juga pemantauan dan evaluasi keselamatan kerja. Dalam pelaksanaannya, K3 melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, pengusaha, pekerja, organisasi keselamatan kerja. Nah, di video kali ini saya dan rekan saya akan menyampaikan bagaimana sejarah K3 di dunia maupun di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan awal mula K3 di dunia. Sejarah K3 atau keselamatan dan keselamatan kerja di dunia bermula sejak zaman kuno, di mana para pekerja mulai menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Namun, perkembangan K3 lebih terstruktur, di mana pada abad ke-18, seiring dengan terjadinya revolusi industri di Inggris, pada masa itu penggunaan mesin-mesin baru dan peningkatan produksi menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang K3. Poin pertama yaitu perkembangan K3 di abad ke-19 dan di abad ke-20. Yang pertama, pada abad ke-19, berbagai negara mulai menyadari pentingnya regulasi untuk melindungi pekerja. Undang-Undang Keselamatan Kerja pertama kali muncul di kota Inggris atau negara Inggris pada tahun 1802 yang mengatur kondisi kerja pabrik-pabrik tekstil. Selanjutnya, negara-negara lain seperti Jerman, Prancis, dan Amerika juga mulai mengeluarkan undang-undang serupa. Poin kedua yaitu pada abad ke-20, perkembangan K3 semakin pesat, yaitu organisasi internasional seperti ILO dan WHO didirikan untuk mempromosikan K3 di seluruh dunia. Berbagai peneliti dan inovasi juga dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sedikit menjelaskan tentang sejarah K3. Perkembangan K3 di dunia pada era modern menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Perusahaan-perusahaan multinasional mulai menerapkan standar K3 yang tinggi di seluruh cabang mereka di berbagai negara. Selain itu, muncul juga berbagai organisasi dan lembaga yang fokus pada pengembangan K3 seperti Occupational Safety and Health Administration di Amerika Serikat. Sedangkan sejarah K3 di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, di mana saat itu industri perkebunan dan pertambangan berkembang pesat. Namun kondisi kerja pada saat itu sangat memprihatinkan, dengan banyak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengeluarkan peraturan-peraturan kerja untuk melindungi para pekerja, meskipun peraturan ini lebih ditujukan untuk kepentingan kolonial daripada kesejahteraan pekerja lokal. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah K3 yang disampaikan teman saya sebelumnya. Di poin ini saya akan menjelaskan tentang sejarah K3 setelah merdeka. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kebutuhan akan sistem keselamatan kerja yang telah struktur semakin terasa. Pada tahun 1970 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan K3 di Indonesia hingga saat ini. Lalu ada perkembangan K3 di era modern.
Di era modern, K3 menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan industri di Indonesia. Berbagai perusahaan mulai menerapkan standar K3 yang lebih tinggi untuk melindungi pekerjaan mereka. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 melalui berbagai program dan kampanye. Terima kasih. Di Indonesia. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai dalam bidang K3 di Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di beberapa industri. Selain itu, kesadaran akan pentingnya K3 di kalangan pekerja dan pengusaha juga masih perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, sejarah K3 di dunia adalah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pekerja, pengusaha, pemerintah, hingga organisasi internasional. Perkembangan K3 yang semakin pesat di era modern menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja semakin meningkat. Hal ini diharapkan dapat terus mendorong upaya untuk menciptakan lingkungan yang kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi semua pekerja di seluruh dunia. Sementara itu, sejarah K3 di Indonesia adalah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pekerja, pengusaha, pemerintah, hingga organisasi nasional. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, upaya-upaya untuk meningkatkan K3 di Indonesia terus dilakukan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi semua pekerja di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.